Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Renggi Channel. Ya, kali ini mumpung lagi ada waktu, kebetulan saya lagi main lagi di tempatnya Pak Ismi yang punya bumbung jamur. Kebetulan kalau teman-teman sudah melihat vlog sebelumnya, itu perkiraan 1 bulan yang lalu saya buat vlog jamur ini. Nah, kali ini saya coba buat vlog lagi, yaitu proses selanjutnya dari vlog yang kemarin. Nah, kebetulan hari ini temen gua lagi melakukan proses inokulasi. Awalnya sih dari masak dulu ya, masak log, kemudian inokulasi. Nah, kemudian setelah inokulasi, nah itu ada inkubasi. Oke. Buat rekan-rekan, khususnya para petani muda yang lagi mencoba membudidayakan jamur tiram khususnya, ini sekarang saya buat vlog, mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan. Baik, ditonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya juga, agar teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan vlog saya selanjutnya. Oke, bagaimana proses inokulasi, inkubasi, dan pemasakannya juga. Oke, let's go, kita lihat proses selanjutnya. Let's go. Ini lagi proses pemasakan log yang baru dibikin. Setelah selesai dimasak, baru masuk ke proses inokulasi, yaitu pemasukan bibit ke dalam log. Nah, ini log yang sudah selesai dimasak dan akan masuk ke dalam proses inokulasi, yaitu pemasukan bibit ya. Ya, betul. Dan semuanya harus steril. Pembibitan, saya biasanya melakukan inokulasi itu dengan memberikan obat. Ini banyak petani pakai Furadan, ini anti hama, cukup efektif. Ini diberikan ke log yang sudah kita disterilisasi ya, secukupnya, kira-kira sesendok ini aja spatula ini. Setiap log kita kasih. Ini berfungsi untuk menghindari hama yang akan timbul pada saat nanti kalau dia udah diinkubasi. Setelah diinokulasi ini, kita akan simpan pada satu tempat khusus, di mana suhunya selalu terjaga, artinya harus tinggi. Ya, suhunya tinggi, jadi agar cepat matang, jadi cepat putih. Miseliumnya bisa cepat merata ke seluruh badan log. Nah, ini kita kasih ini agar tidak ada nanti hama yang mengikuti. Oh, ini berarti hanya sebatas untuk menangkal hama mungkin. Menangkal hama. Biasanya suka ada, kalau hama-hama, kalau kita nggak dikasih Furadan ini, suka ada ulat di dalamnya, gangguan-gangguan dari dalam. Nah, ini yang menangkalnya dengan menggunakan Furadan ini lumayan bagus. Saya sangat rekomendasikan ini, menggunakan Furadan ini efektif. Furadan ya? Furadan. Nah, ini saya pakai selama namanya bikin log ini, alhamdulillah nggak ada gangguan dari dalam. Hama-hama yang ada tumbuh dari dalam nggak ada. Nah, kita bersihkan kembali, jadi harus sesering mungkin melakukan sterilan alat setelah memasukkan Furadan pun kita harus sterilkan lagi alatnya terus. Jadi setiap kegiatannya di mana spatula ini bersentuhan dengan log, itu harus disterilkan dulu untuk menghindari kontaminasi yang akhirnya bisa berakibat pada kegagalan proses inokulasi. Jadi
Akhirnya artinya bibit, artinya jamur nggak jadi. Iya, iya. Nah ini udah kita coba bakar 2 kali, cukup di api gini aja. Nah ini bibit yang saya dapat dari sesama petani jamur. Nah 1 botol bibit ini saya biasanya digunakan untuk sekitar 20 botol. Ini pun juga tidak lepas dari perlakuan sterilisasi. Nih, jadi ketika sebelum digunakan, si botolnya harus dioles dulu dengan alkohol. Oh iya, iya. Bibirnya agar tidak ada kontaminasi. Kemudian dibakar lagi. Biar angin-angin tadi. Semaksimal mungkin ya, Ya, semaksimal mungkin untuk menghindari terkontaminasi ya berarti harus harus rajin. Nggak Rajin boleh ini bosan ya. dan nggak boleh lalai. iya. Bahaya. Karena kita sayang proses untuk dapat inokulasi ini Ya, prosesnya cukup lama dan lama butuh ya. tenaga dan waktu yang nggak sedikit. Ketika di proses akhir ini proses akhir inokulasi, jadi harus sempurna. Nah ini udah ciri-ciri dari bibit yang bagus itu ini seperti ini, bisa di close barangkali. Jadi udah berawan ya kondisi botolnya ini. Berembun ya. Ya sudah seperti berawan, kita sebutnya kalau petani berawan. Oh iya. Artinya sudah putih rata semua. Ini sudah sangat layak digunakan, sudah sangat bagus karena miseliumnya sudah Bekerja. penuh di seluruh botol. Nah ini siap digunakan. Nah ini untuk 1 botol ini karena ini ada 2 jenis bibit ya. Kebetulan yang saya pakai ini bibit yang bisa dikatakan bagus karena bahan utamanya adalah serbuk jagung. Jadi nanti kalau dibongkar ya kelihatan bibit geruntul-geruntulan Jagung, jagungnya itu. Ada 2 macam, yang jagung dan juga yang serbuk gitu. Dua-duanya bisa dipakai, bisa digunakan sebagai bibit. Nah Iya, ini iya. kelebihannya kalau dengan menggunakan jagung, ini si jagungnya ini lebih kuat. Nih kelihatan. Oh iya. Nah, ada jagung-jagungnya, butiran-butiran jagungnya ini. Nah, ini lebih kuat. Ketika nanti dia tercampur dalam log, dia putihnya akan lebih cepat. Nutrisinya juga lebih banyak. Iya. Nah, 1 botol ini biasanya saya gunakan untuk sekitar 20 log. Jadi cukup sedikit aja, diatur sedemikian rupa agar 1 botol ini bibit ini bisa untuk 20 log. Ini udah saya siapkan 20 log. Itu 20 log itu paling banyak. Paling banyak 20 log gitu. Sebenarnya lebih sedikit lebih bagus. Oh, Pasti iya. lebih sedikit lebih bagus. Tapi berdasarkan pengalaman, saya pakai ini untuk 20 log ini udah sangat baik. Seperti yang ada di dalam itu saya pakai bibit yang sama seperti ini dan hasilnya alhamdulillah bagus tumbuhnya gitu. Ya. Makanya disarankan khusus bagi petani pemula dalam proses inokasinya itu harus benar-benar bersih dan netral. Ini kayak ini nih, ini sengaja Pak Ismi ini dia bakar obat nyamuk, ada api, ada alkohol, itu ya memaksimalkan semaksimal mungkin agar bersih dan netral gitu. Ini namanya bibit jamur. Oh, dalam bahasa pertanian jamur itu ini bibit F2. Kata teman saya sih ini super bagus. Hasilnya juga bagus. Mungkin teman-teman bisa cari di petani-petani jamur yang lainnya, biasanya ada yang buat bibit sendiri,
tinggal tanya aja bibit F2 buat jamur. Nah, kayak seperti ini. Jadi setelah dikasih apa tadi? Bibit Bibit, lalu dikemas lagi, ditutup lagi. ditutup lagi. Oke guys, setelah proses inokasi, baru kita masuk ke proses inkubasi. Itu setelah inokasi itu setelah dikasih anti hama sama dimasukkan bibitnya. Nah ini sekarang ini masuk ke proses inkubasi. Jadi inkubasi ini selama kurang lebih 40 hari sampai keluar jamur gitu. Nah ini yang sudah diinkubasi kurang lebih selama 20 sampai 30 hari. Nah bisa dilihat perbedaannya guys. Yang baru nih, ini yang baru, ini yang tadi kita proses, ini dikasih bibit dan masih hitam karena ini baru. Nah yang sudah lama bedanya seperti ini, sudah memutih hampir keseluruhan. Baru nanti kita tunggu panen. Begitu. Cukup lama juga prosesnya guys. Nah ini ada juga yang gagal nih. Kalau yang gagal contohnya seperti ini, dia akan hitam. Nah ini gagal nih. Tapi kalau yang bagus itu ya putih secara keseluruhan. Nah seperti ini jadi memutih secara keseluruhan. Kalau yang gagal ini ya ada hitam-hitamnya, ini sudah bisa dipastikan gagal. Dan kegagalan ini sangat wajar sekali ya, karena kurang netralnya, kurang bersihnya dalam proses inovasi tersebut. Begitu guys. Ya baik, mungkin itu tadi beberapa proses kelanjutan dari vlog saya sebelumnya. Yang dari awal itu ada dari proses pembuatan lock sampai sekarang ada proses pemasakan, proses inokasi, dan proses inkubasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan bagi para petani pemula, khususnya petani jamur, jangan berkecil hati, selalu mencoba. Apapun hasilnya harus yakin akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih maksimal nantinya. Oke, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat dan salam petani muda.